Shalom, saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kita bersama-sama akan belajar kepada firman Tuhan. Yang hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan bertekun dan bersehati dalam doa. Bertekun dan bersehati di dalam doa. Firman Tuhan ini diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mari saudara, sebelum kita akan jauh mendengar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba-Mu berdoa mohon Roh Kudus yang memimpin di dalam pemberitaan firman ini, supaya firman ini boleh menguatkan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun berada. Para pemirsa yang memperhatikan dan haus dan rindu akan Allah. Para pemirsa yang dipertemukan Allah melalui pemberitaan firman pada hari ini. Tolonglah hamba-Mu diberi kuasa dan diberi pimpinan, dan sekalian jemaat diberi hati yang mengerti, hati yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mendengar tentang retreat? Tentunya banyak orang sudah menjalankan retreat, tidak hanya mendengar. Ada retreat pemimpin, ada retreat keluarga, ada retreat yang lain-lain. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana murid-murid Yesus mengadakan retreat doa. Nah saudara, para murid Yesus mengadakan satu retreat doa yang tidak tahu sampai berapa lama mereka akan mengadakan retreat. Setelah Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga, mereka mengadakan satu retreat doa. Ketika itu, siapa yang memimpin doa? Siapa yang menjadi pembicaranya? Siapa yang membiayai? Di mana mereka berdoa? Saudara, sederhana. Belum ada program, tetapi itulah hal yang dikerjakan murid-murid Yesus setelah Yesus Tuhan naik ke surga. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi materinya adalah berdoa. Tidak menjelaskan tentang doa. Tidak ada pembicara khusus. Tetapi mereka adalah pemateri, mereka adalah peserta, mereka adalah pelaku, mereka adalah panitia, mereka semua membiayai dan mereka bertekun dan bersehati dalam doa bersama. Apakah Bapak Ibu merindukan pengalaman hal demikian? Banyak orang bisa bertemu berjam-jam, bahkan mungkin bisa rapat berjam-jam, tetapi begitu sulitnya untuk orang diajak bertekun dan bersehati dalam doa. Gereja dan orang Kristen perlu sadar akan hal ini. Betapa pentingnya doa itu. Betapa pentingnya kebutuhan bertekun dan bersehati dalam doa bersama-sama. Tentunya ini sesuatu hal yang perlu kita pahami bersama. Gereja sekali lagi perlu sadar. Orang Kristen perlu sadar juga. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun perlu sadar akan hal ini untuk bertekun dan bersehati dalam doa bersama. Saudara, ada banyak perkara ajaib yang Tuhan nyatakan setelah mereka berdoa, setelah mereka bertekun, bersehati, berdoa bersama. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kita tahu sekarang karena kita membaca firman Tuhan, tetapi murid-murid pada waktu tidak mengerti. Itu sebabnya menjadi pelajaran yang penting. Ada perkara-perkara ajaib, ada pemberitaan firman dan mereka memberitakan dengan berani. Ada banyak orang menjadi percaya dalam waktu yang singkat. Ini semua apa? Dipersiapkan dengan bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Gereja perlu bangkit, perlu melihat karya Allah dalam bagian ini. Terlebih kita mengangkat satu tema, bertekun, bersehati dalam doa bersama. Nah, saudara,
apakah yang menjadi penggerak supaya kita dapat mengalami bertekun dan sehati dalam doa? Perhatikan saudara, apakah yang menjadi penggerak supaya saudara dan saya, gereja Tuhan, kita dapat berpengalaman, bertekun, dan bersehati dalam doa bersama? Apa yang menjadi penggeraknya? Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan, apa yang menjadi penggerak untuk bertekun, bersehati dalam doa bersama? Yaitu Roh Kudus sendiri. Kegerakan Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkan para murid Yesus untuk berdoa. Kegerakan Roh Kudus sendiri, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 1, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah saudara, kita melihat firman Tuhan secara utuh, bahwa Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus itu ada, berkarya. Saya yakin ketika murid-murid Yesus ditinggalkan oleh Yesus ke surga, Roh Kudus turut bekerja. Bahkan dalam bagian ini, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berdoa. Sampai kapan mereka berdoa? Sampai janji Tuhan itu digenapi. Tetapi satu hal penting, siapakah yang menggerakkan mereka berdoa dengan bertekun di dalam ayat 14? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Siapa yang menggerakkan mereka? Inilah kegerakan Roh Kudus yang disambut oleh para murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Ada satu kegerakan dan mereka memiliki satu kegerakan yang besar juga untuk mengadakan satu doa. Saudara, betapa sulitnya murid Yesus awalnya diajak berdoa. Pada waktu Yesus bergumul secara serius, ingin naik ke salib dan tahu persoalan penderitaan, Yesus bergumul dan Yesus mengajak murid-murid berdoa. Diajak berdoa 1 jam saja, teler Bapak Ibu, ngantuk saudara. Tetapi gini saudara, mereka bisa bergerak untuk berdoa karena ada penggeraknya yang luar biasa, yaitu siapa? Roh Kudus. Itulah hari pertama mereka berdoa, hari kedua mereka berdoa, hari ketiga mereka berdoa dengan bertekun, dengan sehati, dengan bersama-sama. Hari yang keempat mereka berdoa juga. Hari yang kelima mereka berdoa. Ini satu kegerakan yang dikerjakan Roh Kudus sampai pada hari yang ke-10 mereka berdoa. Dan puji Tuhan, di hari itu apa yang dijanjikan Tuhan terjadi. Tetapi satu kegerakan doa ini sangat penting dalam kehidupan murid-murid Yesus. Ada banyak orang berdoa karena digerakkan oleh program. Ada banyak orang berdoa karena digerakkan oleh ambisi, oleh cita-cita, oleh keinginan untuk kekayaan, untuk finansial, dan macam-macam. Bahkan karena digerakkan oleh kekecewaan, karena ingin dipuji, ingin terkenal, dia berdoa. Bahkan saudara, banyak orang juga berdoa karena digerakkan oleh sakit penyakit. Seperti saat ini oleh pandemi COVID-19 ini menggerakkan orang untuk berdoa. Tetapi juga ada orang digerakkan untuk berdoa karena orang-orang yang begitu punya kekuatan, punya pengaruh yang besar. Tapi ketika orang itu nanti pergi, mungkin selesai berdoa. Ketika corona nanti pergi, mungkin nggak berdoa lagi. Ketika orang sakit dan sudah sembuh, mungkin nggak berdoa lagi. Ketika kekecewaan dan kecewaan itu sembuh, mungkin nggak berdoa lagi. Ketika orang ingin kaya lalu kaya karena berdoa, ketika sudah kaya mungkin nggak berdoa lagi. Tetapi saudara, beda dong ketika yang menjadi penggerak itu Roh Kudus. Berdoa yang digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus itu beda. Beda banget saudara.
Hal yang dikerjakan murid-murid Yesus didorong, digerakkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mereka bisa bertekun, bisa bersehati di dalam doa bersama-sama. Kenapa? Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Nah, saudara, apakah selama pandemik ini Bapak Ibu juga bisa berdoa bersama keluarga? Tinggal serumah dalam keluarga, bersama keluarga kita berdoa? Mari kita renungkan, apakah gereja selama ini mau berdoa, mau bertekun dan bersehati, berdoa bersama-sama? Pikirkanlah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi, sebagai anggota tubuh Kristus. Kegerakan doa yang dikerjakan Roh Kudus akan membawa orang untuk memiliki ketekunan dan kesehatian di dalam doa bersama. Tetapi ketika pendorongnya, penggeraknya berbeda, akan berbeda. Nah, tanda-tanda zaman semakin nyata. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita bersehati, kita bertekun, kita berdoa bersama-sama. Mungkin saat ini saudara, kita nggak bisa berkumpul dalam satu tempat, tetapi marilah kita melalui kenaikan Yesus Kristus di dalam doa Pentakosta ini, kita membangun diri, mendengar pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa berdoa bersama. Dengan sehati, bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasih di dalam Tuhan. Renungkanlah akan perkara ini. Yang kedua saudara, apa yang menjadi penggerak sehingga kita dapat berpengalaman, bertekun, dan bersehati dalam doa? Yang kedua, yaitu pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini yang membedakan di awal, saudara. Mengapa murid-murid Yesus sulit berdoa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus yang belum mungkin totalitas, tetapi mereka perlu dibaharui. Tetapi setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang ketiga Kisah Para Rasul pasal 1 ini, dikatakan demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi murid-murid Yesus digembleng oleh Tuhan Yesus setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian. 40 hari Yesus mendidik mereka, Yesus mengedukasi mereka, Yesus memperkenalkan diri kepada mereka, sehingga mereka dapat mengenal siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus inilah yang menggerakkan mereka untuk bisa bertekun dan bersehati di dalam doa bersama-sama. Pengenalan akan Yesus inilah yang membuat murid-murid Yesus untuk bisa bertekun dan sehati berdoa bersama-sama. Demikian pula dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja Tuhan saat ini. Kalau orang Kristen, setiap Kristen mengenal Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan sangat peka kepada pimpinan kegerakan Roh Kudus, dan mereka akan bisa bertekun dan bersehati dalam doa bersama. Hal ini penting untuk kita pahami bersama. Itu sebabnya Yesus Kristus sungguh-sungguh menolong kepada mereka, sehingga pengenalan akan Yesus sangat penting dalam setiap pribadi orang percaya. Oleh sebab itu, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan itu ditanyakan kembali, apakah Bapak Ibu juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus lebih daripada semua orang? Apakah saudara mengasihi Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan? Di sini saudara, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus kembali dibangun. 40 hari Yesus dengan sabar, Yesus dengan tekun, 40 hari Yesus dengan
berbagai macam cara untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Bahkan sampai Yesus melayani mereka, memberi mereka makan. Supaya apa, saudara? Supaya murid-murid Yesus mengenal dirinya, memiliki satu hubungan yang akrab dengannya. Dan itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus, karena pengenalan akan Yesus itu, mereka berdoa. Kenapa? Karena digerakkan, didorong oleh Roh Kudus. Mereka mengenal Yesus. Demikian pula kepada Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita belajar mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus saudara dengan benar, Yesus seorang pendoa yang luar biasa. Yesus seorang pribadi yang tekun berdoa. Yesus seorang pendoa yang sungguh-sungguh menjadi teladan buat kita. Bahkan dia bukan hanya menjadi seorang pendoa, tetapi dia menjadi orang yang menghidupi doanya. Sampai di kayu salib pun ia masih tetap berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sana Yesus berdoa. Dia menghidupi pengajaran doanya. Yesus seorang pendoa yang luar biasa. Demikian murid-murid Yesus sekarang mulai dibangun dalam kehidupan doanya yang selama ini mereka sulit berdoa. Apakah Bapak Ibu ingin mengenal Yesus lebih dalam? Mari kita bangun kehidupan doa kita dengan tekun. Kalau bisa bersama-sama, kita bisa sehati berdoa bersama-sama. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan menyatakan di balik ketekunan dan kesehatian di dalam doa. Kalau kita mengenal Yesus, saya percaya nggak sulit Bapak Ibu berdoa. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan melalui firman Tuhan ini, apa yang menjadi penggerak supaya kita, Bapak Ibu dan saya, mengalami bertekun dan bersehati dalam doa bersama. Yang pertama saya katakan tadi di awal, karena pergerakan Roh Kudus. Yang kedua, karena pengenalan akan Yesus yang benar. Dan yang ketiga, saudara, karena iman percaya kepada Yesus. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 4 sampai yang ke-5, yang dikatakan dalam firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini menjadi satu pokok yang sangat penting dalam bagian ini, saudara. Setelah kita digerakkan Roh Kudus, pengenalan kita akan Allah, mari kita beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Jadi penggeraknya yang ketiga, apakah yang menjadi penggerak supaya kita dapat mengalami bertekun dan bersehati dalam doa bersama? Yaitu iman percaya kepada firman Tuhan. Saudara, Yesus menyampaikan hal kerajaan Allah bukan di bait Allah pada waktu itu, tetapi Yesus menyampaikan di meja makan. Ada banyak masalah diselesaikan di meja makan. Jauh sebelum dunia ini melakukan, Yesus sudah melakukan ini. Yesus menyampaikan kerajaan Allah, hal penting, hal mendasar, hal yang untuk kerajaan Allah di saat mereka makan bersama murid-muridnya. Jadi rupanya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya makan bersama. Saudara jangan alergi untuk makan bersama, menceritakan hal yang baik tentang kasih Tuhan. Hal kerajaan Allah bisa disampaikan saat kita makan bersama-sama, sebagaimana diajarkan Yesus Kristus. Apa yang Yesus sampaikan di dalam ketika mereka makan bersama? Yesus menyampaikan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, mereka nggak pulang kampung.
Tetapi mereka tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka beriman kepada firman Allah dan mereka taat kepada firman Allah ini. Coba kalau mereka nggak beriman, nggak taat, saudara, bubar, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi karena mereka taat, mereka percaya, mereka tinggal di rumah itu dan mereka berdoa kepada Allah. Mereka bertekun berdoa kepada Allah. Untuk apa, saudara? Menantikan janji Tuhan. Janjinya apa? Mereka akan mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka menantikan hal itu. Dengan apa mereka menantikan itu? Dengan nonton HP, saudara? Oh tidak. Nonton TV terus? Tidak juga. Ngobrol-ngobrol? Bukan. Dengan seminar-seminar? Juga tidak. Dengan apa mereka melakukan itu? Mereka dengan bertekun dan bersehati dalam doa bersama. Yang dinyatakan dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini sesuatu yang spesial buat mereka. Ini mereka nggak pernah lakukan sama sekali, tetapi mereka kerjakan. Karena mereka beriman dan taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka mengenal. Kenapa? Karena mereka mengalami kegerakan Roh Kudus yang luar biasa itu, yang tidak pernah terjadi. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, ketika mereka berdoa dengan tekun, hari pertama mereka berdoa dengan bertekun dan sehati, kedua demikian, yang ketiga juga demikian, sampai pada hari yang ke-10, saudara. Ketekunan mereka tidak dibatasi dengan hari itu, tetapi janji Tuhan itu yang dinantikan. Terjadi penggenapan dan karena imannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena pengenalan dan karena kegerakan Roh Kudus, mereka bisa berdoa dengan bertekun dan sehati. Dan mereka mendengar firman Tuhan itu, dan mereka melakukan itu. Apa yang terjadi, saudara? 10 hari setelah mereka berdoa, maka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, secara khusus di dalam ayat 4 saya sampaikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa lain itu bahasa manusia juga. Sehingga banyak orang bisa mengerti, diterjemahkan oleh Roh itu sendiri. Sehingga semua orang yang datang dari mana-mana bisa mengerti. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Janji Tuhan digenapi. Apakah mereka tahu akan hal itu? Sebelumnya tidak tahu. Tetapi mereka percaya kepada firman Allah. Mereka diberi satu tugas tujuan yang sangat luar biasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus supaya apa? Supaya ini loh, saudara. Ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk pekerjaan Allah, untuk menjadikan semua bangsa murid, untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang berani memberitakan firman dalam segala situasi dengan hikmat dan Roh Kudus yang akan memimpinnya. Itu yang dikerjakan oleh para murid. Itu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Supaya apa? Para murid menyaksikan tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada bangsa Israel, kepada seluruh dunia. Mereka supaya tidak tutup mulut Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga dan kelak akan datang kembali. Supaya hal itu diberitakan, dan ini butuh iman dan ketaatan kepada Allah. Dan rupanya, saudara, ini butuh doa. Doa yang dikerjakan dengan tekun dan sehati dan bersama-sama. Kalau gereja kehilangan ini, gereja akan ketinggalan momentum pergerakan Roh Kudus. Gereja tidak mengerti akan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar percaya kepada janji-janji Allah, dan kita berdoa untuk janji-janji Tuhan itu, dan kita taat kepada firman Allah. Kita mendengarkan pimpinan Roh Kudus, dan kita mengikuti kegerakan Dia, supaya kita bisa
bersama-sama dengan Tuhan melakukan pekerjaan ini. Saudara, setelah hal itu dikerjakan oleh mereka, ada banyak perkara ajaib yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka jadi orang yang berani memberitakan firman Allah. Mereka berani memberitakan, menyaksikan Yesus itu Tuhan Allah. Mereka berani mengatakan itu. Dan banyak orang dimenangkan. Dan melalui pemberitaan Injil itu, banyak tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Mereka terus-menerus berdoa, bertekun dan sehati, saudara. Hanya itu yang mereka lakukan. Dan gereja sekarang mungkin sudah kadung kepinteran, jadi susah untuk diajak berdoa. Susah untuk melakukan doa. Murid-murid Yesus gak punya cara lain. Mereka gak punya pengalaman organisasi. Mereka gak punya pengalaman, gak punya duit juga. Tetapi mereka bisa melakukan pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, saudara, siapakah yang dapat menghentikan doa? Kalau orang menghentikan belajar, banyak, saudara. Menghentikan persekutuan besar, corona bisa menghentikan itu. Menghentikan membaca, mungkin Alkitab bisa dibakar semuanya. Dan mungkin juga sistem di internet kita diputus, sudah kita nggak punya lagi akses, sudah kita nggak bisa baca, saudara. Mungkin mata kita menjadi buta dan kita nggak bisa membaca, iya, bisa jadi, saudara. Tetapi siapa yang bisa menghentikan doa? Adalah diri saudara sendiri. Ada kemauan atau tidak? Malas atau tidak? Nggak ada orang yang bisa menghentikan doa kecuali orang itu sendiri. Oleh sebab itu, gereja harus bangkit. Gereja perlu sadar. Kristen perlu bangkit dari tidurnya untuk bertekun dan bersehati dalam doa. Karena apa, saudara? Ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan. Terlebih kini sudah zaman-zaman yang sudah dekat kedatangan Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, Yesus akan datang, lebih-lebih sekarang, Tuhan. Sekarang ini, saudara, mari kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Apakah saudara mau memulai terlibat dalam bertekun, dalam doa bersama-sama dengan keluarga saudara? Apakah saudara mau memulai secara pribadi, mau bertekun, berdoa? Apakah saudara secara bersama-sama dengan keluarga saudara, saudara mau terlibat di dalam bertekun dan sehati dalam doa bersama keluarga saya? Saya yakin kalau momentum, kesempatan, wabah ini menjadi tempat untuk kita berdoa di rumah kita. Ketika Tuhan izinkan ini selesai, gereja akan menjadi gereja yang kuat. Gereja akan menjadi gereja yang terbangun, dipulihkan Tuhan. Saya percaya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan menjadi orang-orang yang setia kepada Kristus. Apakah saudara mau memulai dan terlibat di dalam bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama keluarga saudara? Sekali lagi, apakah saudara mau terlibat? Bertekun secara pribadi maupun bersama keluarga saudara? Mari kita renungkan. Tuhan mau mempercayakan pekerjaan yang tidak pernah dilihat oleh para murid sebelumnya. Tetapi ketika mereka bertekun, bersehati, berdoa bersama, ada banyak perkara yang Tuhan nyatakan. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, saya mendorong kepada sekalian jemaat Tuhan. Terlebih di 10 hari Pentakosta ini kita berdoa untuk VIP. Mari kita berdoa untuk mereka dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kita sedang berdoa seturut dengan kehendak Allah karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau kita berdoa untuk VIP, berarti kita sedang berdoa seturut dengan kehendak Allah. Walaupun hal itu tidak mudah, tapi mari kita kerjakan. Mari kita tolong, mari kita bangun ketekunan dan kesehatian kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hamba-Mu berterima kasih untuk hari ini, karena Tuhan memberikan kami firman-Mu yang hidup,
Karena Engkau Tuhan memberikan kami kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa bertekun dan sehati dalam doa bersama. Kami boleh digerakkan oleh kegerakan Roh Kudus, pengenalan akan Engkau, dan iman percaya ketaatan kami kepada firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami berdoa, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mau mengalami Allah, mau hidup dipenuhi Roh Kudus, mau melakukan pekerjaan bersama dengan Allah di dalam karya penyelamatan kepada banyak orang. Biarlah Roh Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini berkomitmen, Tuhan, saya mau terlibat dalam bertekun dalam doa secara pribadi. Mulai hari ini saya mau bertekun. Tuhan, tolong berkatilah mereka. Tuhan, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu di dalam keluarga mereka, Tuhan, saya mau terlibat bertekun dan sehati bersama keluarga saya, berdoa bersama-sama. Tuhan, lawatlah dan kuatkanlah hati mereka. Tuhan, tolonglah supaya Roh Kudus berkarya, memberkati doa anak-anak-Mu untuk VIP, agar VIP boleh dimenangkan, boleh ditolong dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami untuk hidup bertekun dan bersehati dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.